Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviriawan dengan NIM S1S1222014 dari kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengantar pemrograman pada Python yang meliputi struktur data dan algoritma. Ya, selanjutnya topik yang akan dibahas pada video kali ini di mana mengulas kembali dasar-dasarnya atau dasar-dasar pada Python. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada objek Python, meliputi pengidentifikasi, kemudian jenis urutan, di mana jenis urutan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu daftar, tuple, set, dan string. Kemudian kelas kamus. Selanjutnya terdapat operator untuk urutan dan kamus, fungsi polimorfik, serta baca dan tulis file. Selanjutnya untuk materi tambahan daripada Python atau materi tingkat lanjut, terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama itu penanganan pengecualian, kemudian iterator dan generator, kemudian kemudahan Python serta ruang lingkup dan ruang nama. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu Python. Di mana Python adalah bahasa pemrograman yang ditafsirkan dan dirancang untuk keterbatasan tinggi dan pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Muncul pertanyaan mengapa kita harus menggunakan Python. Di sini terdapat beberapa alasan sehingga kita harus menggunakan Python. Yang pertama itu bahwa Python bekerja pada berbagai platform, misalnya Windows, Linux, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu sintaks sederhana mirip dengan bahasa Inggris. Ya, di sini bahwa Python memiliki sintaks sederhana yang mirip dengan bahasa Inggris. Kemudian alasan selanjutnya yaitu menulis program dengan baris lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kemudian selanjutnya yaitu berjalan pada interpreter yang meliputi kode dieksekusi segera setelah ditulis. Itu beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan Python. Selanjutnya bagaimana dan di mana menulis program. Ya, di sini pada video kali ini saya akan menulis program pada aplikasi Visual Studio Code. Selain pada aplikasi tersebut dapat dieksekusi penulisan program di Google Colab yang dilakukan secara online. Dan selanjutnya di sini masuk pada pengenalan Python. Di mana yang pertama bahwa Python itu adalah bahasa pemrograman yang diinterpretasikan. Kemudian di sini juga terdapat tanda pagar, di mana tanda ini digunakan untuk menyisipkan komentar. Kemudian terdapat tanda petik dan lain sebagainya yang digunakan untuk komentar beberapa baris. Kemudian backslash yang mana di sini dapat digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Kemudian sebuah blok kode memiliki tip yang menjorok ke dalam struktur kontrol dan bahasa berorientasi objek, dan kelas-kelas menjadi dasar untuk semua tipe data. Selanjutnya masuk pada pengidentifikasi. Yang pertama itu pengenal adalah nama variabel yang meliputi pekan terhadap huruf besar atau kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Kemudian pengenal Python sangat mirip dengan variabel referensi di Java atau variabel penunjuk di C++, di mana setiap pengenal secara implisit terkait dengan alamat memori dari objek yang dirujuk dan direferensikan. Kemudian di sini juga terdapat penjelasan bahwa Python adalah bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengasosiasikan pengenal dengan tipe data tertentu. Ya, dapat dilihat di sini terdapat reserved words, di mana reserved word ini adalah kata kunci. Kata kunci yang dipesan merupakan kata-kata yang memiliki makna tertentu dalam bahasa pemrograman dan biasanya tidak dapat digunakan sebagai nama untuk variabel, fungsi, atau objek lain dalam kode program. Kata-kata ini telah dipesan untuk tujuan tertentu dalam bahasa pemrograman tersebut, seperti menandai struktur dasar seperti percabangan, pengulangan, atau mendefinisikan tipe data.
dapat dilihat di sini contoh daripada reservoir, yaitu false, kemudian non, true, and, dan sebagainya. Selanjutnya masuk pada materi membuat dan menggunakan objek. Yang pertama di sini membuat instan baru dari sebuah kelas instansiasi. Kemudian literal Python untuk menunjukkan instance baru, di mana di sini besar temperatur sama dengan 98,6. Dapat dilihat di gambar untuk nilai daripada temperatur. Kemudian alias di mana di sini menetapkan pengenal kedua ke objek yang sudah ada, besar, original sama dengan temperatur. Kemudian Python mendukung berbagai cara pemanggilan metode. Untuk yang pertama itu sort data, di mana di sini digunakan sebagai pemanggilan standar ke metode atau fungsi. Kemudian data sort, di mana dikenal sebagai fungsi anggota. Selanjutnya masuk pada jenis metode. Jenis metode di sini terbagi menjadi dua, yaitu aksesor dan mutator. Di mana metode yang pertama itu aksesor, yang berfungsi sebagai mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda, tetapi tidak mengubah keadaannya. Kemudian metode yang kedua yaitu mutator atau metode pembaruan, yaitu mengubah keadaan objek. Jadi perbedaan yang mendasar dari kedua metode ini yaitu pada proses pengubah, yang mana yang pertama itu tidak mengubah keadaan, sedangkan yang metode yang kedua yaitu mutator, yaitu mengubah keadaan objek. Jadi itulah perbedaan dasar daripada kedua metode tersebut. Selanjutnya di sini sebuah kelas tidak dapat diubah jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi dan selanjutnya tidak dapat diubah. Contoh kelas float, integer, bold, dan string. Di sini sudah terdapat kode program mengenai penggunaan metode aksesor dan mutator. Ya. Baik, langsung saja kita tulis program daripada contoh penggunaan jenis metode yang meliputi aksesor dan mutator.
Ya baik, di sini kita sudah menuliskan programnya untuk contoh penggunaan daripada jenis metode, yaitu aksesor dan mutator. Ya, langsung saja coba kita jalankan untuk melihat output yang dihasilkan daripada penggunaan jenis metode ini. Ya, untuk hasilnya dapat dilihat seperti yang dihasilkan pada slide. Untuk output yang dihasilkan pada program yang kita tulis. Ya, kita telah satu persatu untuk kode yang kita masukkan, di mana yang pertama terdapat kelas yang namanya students, kemudian init, dev init, di mana pada bagian yang pertama ini mendefinisikan sebagai kelas student. Kemudian masuk pada init, di mana di sini metode inisiasi. Kemudian self name dan lainnya ini adalah variabel instant yang diset dengan nilai parameter name, age, dan nafsu saat objek student dibuat. Kemudian lanjut pada metode masuk pada metode akses atau aksesor. Dapat dilihat pada slide di sini jenis metode aksesor mulai daripada def, get, attrib dalam kurung self, di mana pada bagian ini get attrib ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil nilai atribut dari objek students dari kelas yang dibuat sebelumnya. Kemudian metode ini mengembalikan sebuah daftar atau list yang berisi nilai self name, self age, dan self no sub. Selanjutnya masuk pada metode mutasi, mutasi atau mutator. Untuk yang pertama di sini dapat dilihat untuk bagian mutatornya terdapat set attrib, di mana select ini terdiri dari parameter self, name, age, dan no sub. Kemudian mengikut self dot name, di mana untuk parameternya itu name itu sendiri. Kemudian lanjut pada masih dalam mutator, di mana metode ini menerima 3 parameter baru, yaitu name, age, no, dan no sub, di mana dan mengeset ulang nilai self name ini. Lanjut pada masuk pada studi 1, kemudian studi 2, di mana ini merupakan dua objek student yang dibuat dengan nilai awal yang berbeda. Untuk yang pertama itu studi 1 diinisiasi dengan nama Tom, kemudian umur 12 dan mata pelajaran dan 4 mata pelajaran. Begitu pula dengan yang kedua. Kemudian masuk pada mencetak nilai atribut awal, yaitu print studi 1, kemudian get attrib, kemudian yang kedua juga begitu pula yang kedua. Itulah penjelasan daripada program yang kita tulis untuk jenis metode. Nah, selanjutnya masuk pada kelas jenis urutan. Kelas jenis urutan di sini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada kelas daftar, kemudian ada kelas tuple, kemudian kelas string, dan kelas set atau frozen set. Nah, untuk yang pertama itu kelas daftar, di mana di sini kelas daftar merupakan sebuah contoh daftar untuk menyimpan urutan objek. Nah, selanjutnya bahwa daftar adalah struktur referensial, di mana karena secara teknis menyimpan urutan referensi ke elemen-elemennya. Kemudian di sini juga terdapat bahwa daftar itu merupakan urutan berbasis larik dan merupakan berindeks 0, sehingga daftar dengan panjang n memiliki elemen di indeks dari 0 hingga n kurang 1 inklusif.
Kemudian di sini Python menggunakan karakter tanda kurung awal, di mana di sini sebagai pembatas untuk sebuah daftar literal dengan tanda kurung awal sendiri adalah sebuah daftar kosong. Kemudian konstruktor list di mana menghasilkan daftar kosong secara default. Namun konstruktor akan menerima parameter yang bertipe iterable. Kemudian di sini untuk daftar juga urutan yang dapat diubah. Misalnya elemen-elemennya dapat ditambah atau dihapus dari urutan. Itulah penjelasan daripada kelas daftar. Masuk pada contoh dari program kelas daftar. Ya, dapat dilihat di sini untuk contoh penggunaan dari kelas daftar, di mana yang pertama ada sebuah list dengan mutabel, di mana A sama dengan tanda kurung awal yang memiliki nilai sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Ya, langsung saja kita telah satu persatu untuk kode yang kita tuliskan. Di sini terdapat A sama dengan tanda kurung awal dengan nilai 2, 3, 4, dan 5, di mana di sini sebuah list yang list A dideklarasikan dan diinisiasi dengan nilai 2, 3, 4, dan 5, di mana list ini adalah struktur data yang dapat menyimpan sekumpulan nilai dan bersifat mutabel. Artinya elemen-elemen di dalam list ini bisa diubah setelah list tersebut dibuat. Lanjut pada proses menambahkan elemen ke list dengan menggunakan perintah append. Di mana di sini metode append ini digunakan untuk menambahkan elemen baru di akhir list. Kemudian pada kode ini angka 6 dapat dilihat yang di dalam kurung ini setelah append angka 6, di mana di sini ditambahkan ke akhir list dari A. Di mana setelah operasi ini nilai A menjadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena pada proses pengubahan atau pada proses penggunaan metode append ditambahkan dengan angka 6. Lanjut pada proses mencetak list A setelah metode append, di mana di sini terdapat print A dalam hal ini untuk mencetak apa yang dieksekusi pada list A. Kemudian lanjut pada remove angka 3, di mana di sini metode remove ini untuk menghapus elemen pertama yang ditemukan dengan nilai yang diberikan. Misalnya di sini sudah ditentukan untuk menghapus angka 3. Angka 3, jadi setelah meremove angka 3, maka akan mencetak lagi untuk list yang ke A. Masuk kembali ke menyisipkan elemen ke list atau menggunakan metode insert, di mana metode insert ini digunakan untuk menyisipkan elemen baru pada posisi indeks tertentu dalam list, di mana di sini disisipkan angka 10 disisipkan pada indeks 1. Setelah operasi ini nilai A menjadi 2, 10, 4, 5, 6. Kemudian proses mencetaknya. Langsung saja kita coba jalankan untuk melihat hasil dari program yang kita tulis. Ya, di sini untuk yang pertama, eksekusi pertama, di sini ditambahkan angka 6, kemudian eksekusi kedua, angka 3-nya dihilangkan, sehingga menjadi 2, 4, 5, 6. Kemudian yang eksekusi ketiga di sini ditambahkan dengan angka 10 pada indeks pertama, sehingga dihasilkan 2, 10, 4, 5, dan 6. Kurang lebih seperti itu untuk contoh daripada kelas daftar. Selanjutnya masuk pada kelas tuple, di mana di sini versi yang tidak dapat diubah dari suatu urutan, di mana itu tidak bisa diubah, elemen tidak dapat ditambahkan dalam urutan maupun dihapus. Selanjutnya tanda kurung
terbuka membatasi sebuah tupel dengan tanda tersebut adalah tupel kosong. Kemudian untuk menyatakan tupel dengan panjang 1 sebagai literal, sebuah koma harus ditempatkan setelah elemen, tetapi di dalam tanda kurung. Nah, sebagai contoh, 17 adalah sebuah tupel satu elemen. Ya, di sini juga terdapat contoh program daripada kelas tupel. Yang sebelumnya kita sudah tulis untuk contohnya. Ya, di sini sudah terdapat contoh program daripada kelas tupel. Ya, di sini untuk yang pertama langsung saja kita telah satu persatu untuk kode yang kita tuliskan, di mana untuk yang baris yang kedua dapat dilihat di sini pada baris yang kedua, yaitu tupel 1 sama dengan dalam kurung fisik semestri 1997 dan 2000. Kemudian yang kedua atau pada baris kode yang ketiga, di mana di sini terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian baris keempat, di sini berbeda, memiliki tanda petik A, B, C, dan D. Untuk yang pertama atau pada baris yang kedua di sini, tupel atau disingkat tup1 dideklarasikan dan diinisiasi dengan elemen-elemen fisik, chemistry 997 dan 2000, di mana tupel ini adalah struktur data yang mirip dengan list, ya, yang mirip dengan list yang bersifat immutable. Immutable di sini artinya elemen-elemen di dalamnya tidak dapat diubah setelah tupel itu dibuat. Kemudian masuk pada tupel yang kedua atau disingkat sebagai tup kedua, di mana memiliki elemen-elemen yaitu angka 1, 2, 3 sampai dengan angka 7. Kemudian yang ketiga, tupel yang ketiga, di sini dideklarasikan dengan elemen-elemen A, B, C, dan D, di mana menggunakan tanda kurung. Di mana di dalam Python, tanda kurung opsional saat mendeklarasikan tupel jika elemen-elemen dipisahkan dengan koma. Kemudian masuk pada mencetak, masuk pada mengakses elemen tupel untuk tupel yang pertama. Nah, di sini terdapat print tupel 1 dengan indeks ke 0. Dengan indeks ke 0 dari tupel yang pertama dan mencetaknya, sehingga akan dihasilkan output tupel pertama ke indeks 0 sama dengan fisik. Kemudian yang kedua yaitu 2, 3, 4, dan 5, dan tupel yang ketiga A, B, C, dan D. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya masuk pada kelas string. Untuk penjelasannya di sini, yang pertama itu mewakili urutan karakter yang tidak dapat diubah. Nah, contohnya penggunaan kata halo, jangan khawatir, kemudian perhatikan karakter pelarian. Karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya 20 untuk string, kemudian dan untuk komentar multibaris, kemudian karakter individual dan string dapat diakses menggunakan operator tanda kurung kolawal. Kemudian masuk pada contoh penggunaan daripada kelas string. Langsung saja kita jalankan.
Ya, di sini sudah muncul output daripada contoh penggunaan kelas string, di mana untuk kode yang kita tuliskan pada baris yang ketiga itu first name atau nama pertama John, kemudian last name itu nama akhir Smith. Kemudian di sini terdapat pesan yang mana terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian pada baris yang ke-11 ini akan mencetak nama pertama, kemudian nama akhir dan pesan yang dituliskan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat variabel 1, di mana variabel 1 ini memiliki kalimat hello world, kemudian variabel 2 yaitu Rhino Python. Kemudian pada variabel satunya ini mencetak karakter pertama dari variabel 1 yaitu indeks ke 0 dan variabel kedua 1:5. Untuk pada bagian ini digunakan untuk mengakses karakter dalam string variabel 1 dan variabel 2. Nah, sehingga output yang dihasilkan yang pertama itu mencetak nama pertama, nama terakhir, kemudian pesan yang dituliskan, kemudian mencetak kata pertama yaitu H, kemudian variabel kedua yaitu Rhino Python mencetak Hino, kemudian yang C-nya di sini don't worry sehingga dicetak don't worry. Nah, itu penjelasan program daripada kelas string. Lanjut masuk pada kelas set dan frozen set. Di mana kelas himpunan mewakili pengertian matematis dari sebuah himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen-elemen tersebut. Untuk keuntungan utama menggunakan himpunan dibandingkan dengan daftar adalah bahwa himpunan memiliki metode yang sangat dioptimalkan untuk memeriksa apakah suatu elemen tertentu terdapat dalam himpunan, di mana hal ini didasarkan pada struktur data yang disebut sebagai tabel hash. Kemudian memiliki dua batasan, di mana di sini yang pertama tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu, kemudian hanya instance dari tipe yang tidak dapat diubah dan ditambahkan ke dalam set Python, meliputi integer, float, string, tuple, dan frozen set. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai kelas set, di mana kelas set dan frozen set, di mana kelas frozen set ini adalah bentuk yang tidak dapat diubah dari tipe set. Kemudian set menggunakan tanda kurung kurawal sebagai pembatas untuk sebuah set. Contohnya di sini 17, kemudian menggunakan tanda koma, meliputi lagi tanda kurung kurawal yang berisi merah, hijau, dan biru. Kemudian tanda kurung kurawal kosong, di mana di sini tidak mempresentasikan himpunan kosong karena alasan historis, di mana ini mempresentasikan sebuah kemus kosong. Kemudian set, di sini menghasilkan himpunan kosong atau set kosong, di mana set ini bisa ditambahkan dengan penggunaan halo, menghasilkan kata yang terpisah. Misalnya H, kemudian koma, diikuti lagi huruf E, dan seterusnya. Di sini contoh penggunaan daripada class set dan frozen set. Ya, di sini dapat dilihat kode yang kita tuliskan, di mana langsung saja kita jalankan untuk melihat hasil yang ditampilkan. Ya,
Sambil menunggu hasil atau output yang dikeluarkan daripada program contoh daripada kelas set dan operation set ini, kita telah untuk kode yang kita tuliskan. Yang pertama di sini deklarasi set A dan B. Di mana di sini untuk A-nya yaitu 1, 2, 3, dan B 4 dan 5. Di mana A dan B ada dua set yang dideklarasikan menggunakan kurung kurawal. Menggunakan kurung kurawal, kemudian A diinisiasi dengan elemen 1, 2, dan 3. Kemudian yang B ini memiliki elemen 4 dan 5. Kemudian deklarasi set yang C dengan elemen yang beragam. Di sini 1,0, kemudian hello, kemudian dalam kurung 1, 2, dan 3. Ini disebut sebagai tuple is immutable. Di mana di sini C adalah set yang dideklarasikan dengan elemen yang berbeda, di mana tuple adalah tipe data yang immutable, dan oleh karena itu tidak dapat menjadi elemen dari sebuah set. Selanjutnya masuk pada penggunaan fungsi set untuk membuat set di D. Dapat dilihat di sini D sama dengan set dalam kurung 1, 2, 3, dan 4, kemudian mencetak isi daripada set D, kemudian print set hello. Jadi di sini set hello ini mengkonversi string hello menjadi set karakter unik, sehingga output yang dihasilkan sebentar akan kata hello itu ya dapat dilihat sini yang dihasilkan yang ini. Yang bagian ini. Kemudian deklarasi dictionary kosong. Yang ini E sama dengan yang ini yang dimaksud. Kemudian deklarasi set kosong F sama dengan set dalam kurung, menggunakan kurung yang kosong. Kemudian modifikasi set F sama dengan dalam kurung 4, di mana di sini 4 ini menambahkan elemen angka 4 ke dalam set F, sehingga ditulis penambahan angka 4. Kemudian setelah menambahkan kita update, di sini terdapat perintah update 5, 6, 7. Kemudian print sehingga menghasilkan hasilnya yaitu 4, 5, 6, dan 7. Ya. Selanjutnya masuk pada kelas dik. Di mana di sini untuk penjelasan daripada kelas dik merupakan kamus atau pemetaan dan dari sekumpulan kunci yang berbeda ke nilai yang terkait nilai yang terkait atau yang saling berhubungan. Di sini sebuah kamus literal juga menggunakan tanda kurung kurawal, kemudian bentuk iteral menggunakan kamus kosong, kemudian konstruktur untuk kelas dik ini menerima pemetaan yang sudah ada sebagai parameter, atau konstruktor menerima urutan pasangan kunci nilai sebagai parameter seperti dalam ditch pairs dengan pairs. Ya, di sini sudah terdapat contohnya. Ya, kemudian terdapat program daripada penggunaan kelas ditch. Baik, di sini sudah terdapat kode program untuk contoh daripada kelas ditch, di mana langsung saja kita run untuk melihat hasil daripada contoh program ini. Ya, di sini sudah muncul dan sesuai dengan yang terdapat pada slide untuk output yang dihasilkan daripada kelas ditch. Selanjutnya masuk pada ekspresi operator dan prioritas. Di mana di sini terdapat beberapa operator. Yang pertama itu operator logika yang terdiri dari NO, NOT, kemudian AND, dan OR.
Kemudian operator persamaan, di sini terdapat juga beberapa contohnya, kemudian perbandingan, aritmatika, dan bitwise. Lanjut pada operator urutan. Di sini penjelasan daripada operator urutan itu bahwa Python mengandalkan pengindeksan 0 pada urutan, sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n kurang 1 secara inklusif. Kemudian Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir indeks -1. Di mana di sini menunjukkan elemen terakhir, indeks -2, elemen kedua, hingga terakhir, dan seterusnya. Kemudian mengiris interval setengah terbuka, di mana contohnya di sini data dalam kurung kurawal 3/8, di mana menunjukkan urutan yang mencakup 5 indeks, yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian semua urutan mendefinisikan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografi, di mana melakukan perbandingan elemen dari elemen melakukan perbandingan demi elemen sampai perbedaan pertama ditemukan. Sebagai contoh di sini 5, 6, 9 kurang dari 5 dan 7 karena entry-entry pada indeks yang pertama. Ya, di sini terdapat beberapa elemen daripada operator urutan. Yang pertama di sini S dalam kurung J, di mana elemen di indeks J. Kemudian S dalam kurung kerawal start dan stop, yang menandakan bahwa irisan termasuk indeks yang terdapat perintah mulai dan stop atau berhenti. Kemudian yang ketiga ini di mana irisan termasuk indeks mulai, kemudian mulai plus langkah pertama hingga tetap tidak menyamai atau berhenti pada rangkaian berurutan. Ya, begitu pula selanjutnya. Untuk yang di sini pada gambar yang kedua terdapat S sama dengan T. Artinya di sini bahwa T setara dalam hal ini elemen dengan elemen. Kemudian yang kedua di sini S tanda seru sama dengan T, di mana di sini tidak setara atau not equivalent. Kemudian S kecil T atau menandakan secara leksinografis kurang dari. Begitu pula selanjutnya. Lanjut masuk pada operator untuk set. Ya, untuk set di sini terdapat beberapa penggunaannya, di mana K in S, di mana di sini terdapat keterangannya untuk pemeriksaan penahanan. Kemudian cannot in S, di mana di sini pemeriksaan yang tidak non penahanan. Kemudian S1 sama dengan S2, di mana S1 setara dengan S2. Begitu pula dengan selanjutnya untuk penggunaan operator untuk set. Masuk pada operator untuk kamus, di mana di sini yang pertama terdapat D dalam kurung kurawal K, di mana di sini bahwa yang terkait dengan kunci yang diberikan, yaitu D. Kemudian DK sama dengan P2, yang dimana di sini ditetapkan atau direset nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan. Kemudian terdapat juga K in D, kemudian K not in D, D1 sama dengan D2, yang menandakan bahwa D1 ini setara dengan D2. Begitu pula dengan D1 tanda seru sama dengan D2. Itu contoh penggunaan daripada operator untuk kamus. Selanjutnya terdapat operator penugasan yang diperluas, di mana di sini terdapat alfa, beta, beta sama dengan beta plus, kemudian print alpha.
yang menandakan bahwa yang pertama ini beta sama dengan alfa, yang berarti untuk alias sebuah alias untuk alfa. Kemudian yang kedua beta plus sama dengan kurung kurawal 4 dan 5 yang menandakan untuk memperluas daftar asli dengan dua elemen. Dengan dua elemen lebih. Kemudian beta sama dengan beta plus, tanda kurung kurawal 6 dan 7, yang menandakan untuk menugaskan ulang beta ke daftar baru, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Kemudian print alpha akan menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah penggunaan daripada operator penugasan yang diperluas. Selanjutnya terdapat juga prioritas operator. Di sini penugasan berantai, Y sama dengan 0. Kemudian contoh dari penggunaan operatornya, prioritas operatornya di sini yang pertama itu member access. Member access di sini berarti merujuk pada akses anggota. Yang meliputi yang untuk simbolnya di sini dapat dilihat expert, kemudian .member. Kemudian terdapat lagi exponentiation, binary operators, dan seterusnya. Ya, masuk pada aliran kontrol jika sementara untuk istirahat dan lanjutkan, atau control flow, if, file for break, dan continue. Ya, di sini terdapat contoh dari penggunaan control flow, di mana di sini terdapat pernyataan bahwa break mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Kemudian pernyataan continue menyebabkan perulangan saat ini pada badan perulangan berhenti, namun lintasan perulangan selanjutnya berjalan seperti yang diharapkan. Ya, selanjutnya masuk pada function atau fungsi, di mana istilah fungsi digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional tanpa status yang dipanggil tanpa konteks kelas tertentu atau instance dari kelas tersebut, seperti besar B sama dengan diurutkan dalam kurung data. Kemudian yang kedua di sini, istilah metode digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks pengeperan pesan berorientasi objek seperti besar C sama dengan data source. Kemudian pengenal yang digunakan untuk mendeskripsikan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter formal. Lanjut, masih dalam penjelasan function, di mana di sini objek yang dikirim oleh pemanggil ketika memanggil fungsi adalah parameter aktual. Kemudian fungsi polimorfik, lebih dari satu tanda tangan, pemanggilan yang mungkin dikurang dengan nilai parameter default. Di sini terdapat parameter bawaan, contoh daripada parameter bawaan untuk masih dalam konteks function. Ya. Di sini terdapat argumen posisi, argumen kata kunci, dan bila def. Untuk bila A, B sama dengan 5, dan C. Ya, kurang lebih seperti itu pada bagian penjelasan function. Selanjutnya masuk pada input-output atau file input-output. Di mana di sini terdapat masukan dari keyboard, input, kemudian keluarkan ke konsol, kemudian penanganan file, di mana penanganan file ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, file adalah sebuah lokasi bernama pada disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian operasi-operasi berikut ini dilakukan pada sebuah file, di mana operasi itu meliputi membuka, membaca, menulis, dan menutup file. Ya, di sini terdapat contoh program dari input-output dan file input-output. Ya, ini contoh daripada input-output. Ya, langsung saja kita coba jalankan untuk melihat hasil
daripada kode yang kita tuliskan. Ya, kita ikuti output yang diberikan pada slide. Kita masukkan angka 10. Ya, di sini terlihat sama dengan output yang terdapat pada slide. Ya baik, di sini sudah terdapat output yang dihasilkan yang mana sama dengan output yang ditampilkan pada slide. Ya, untuk lebih jelasnya kita telah satu persatu untuk kode yang kita tuliskan, di mana yang pertama di sini menggunakan kata print untuk output teks, di mana di sini untuk perintahnya yaitu print hello world first time here, di mana fungsi print ini digunakan untuk mencetak teks ke layar. Kemudian ke dalam hal ini dua string hello world dan first time here dicetak dalam satu baris dengan spasi di antara mereka. Nah, sehingga output yang dihasilkan dapat dilihat di sini yaitu hello world kemudian first time here. Lanjut masuk pada bagian untuk mengambil input dari pengguna menggunakan perintah input. Masuk pada proses input, di mana di sini X sama dengan input something, di sini X sama dengan masuk pada proses input. Jadi fungsi input ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna, di mana teks yang dimasukkan oleh pengguna akan dikembalikan sebagai string. Di sini inputnya yaitu something, di mana menampilkan prompt something dan menunggu pengguna untuk memasukkan teks. Di sini yang dimaksud di sini untuk menunggu sampai pengguna memasukkan teks, misalnya di sini tadi kan belum muncul angka 10, kita memasukkan angka 10 sehingga memunculkan yang tampilan berikutnya. Ya, itulah contoh daripada penggunaan input-output file. Nah, selanjutnya, di sini terdapat beberapa perintah dari file, perintah dari beberapa input dan output, kemudian perintah file input-output bawaan. Di mana di sini untuk command fungsi bawaan umum, di sini yang pertama itu kita perbaiki dulu untuk lebih jelasnya. Ya, di sini untuk pemanggilan sintaksnya ABS dalam kurung X, di mana berfungsi untuk mengembalikan nilai absolut satu angka. Untuk mengembalikan return the absolute value of a number. Nah, berarti mengembalikan nilai absolut suatu angka. Kemudian terdapat ALT, kemudian iterable, any iterable, CHR integer, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga terdapat perintah file input output bawaan. Di sini fread kurung kosong, kemudian fread dengan dalam kurung K, dan seterusnya. Masuk pada penanganan pengecualian. Ya, masuk pada penanganan pengecualian. Ya, di mana pengecualian di sini adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya.
di mana penanganan pengecualian di sini proses menangani kesalahan di mana kesalahan itu saat berjalan dengan baik. Artinya pada saat penanganan pengecualian ini adalah proses menangani kesalahan yang mana kesalahan itu akan diselesaikan atau dapat berjalan dengan baik. Kemudian di sini mencakup dua tugas utama. Yang pertama itu melemparkan pengecualian yang sesuai, kemudian menjalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian. Ya. Di sini terdapat contohnya. Ini masih contoh input output seperti di sini. Ya, di sini jika kita jalankan kode ini maka akan muncul tampilan error seperti yang terdapat di slide. Itu saja untuk membuktikan apakah error. Ya. Di sini dapat kita lihat bahwa kode ajukan pengecualian ini bersifat error. Kemudian materi selanjutnya ada kode kecuali blokir, di mana di sini kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok coba dan gunakan blok kecuali untuk menangani setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. Di sini sudah terdapat kode daripada coba atau kecuali blokir. Langsung saja kita jalankan untuk melihat hasil atau output yang diberikan. Ya, di sini untuk outputnya kita mengikut saja pada yang di slide. Misalnya di sini kita diperintahkan untuk memasukkan angka min 25. Ya, untuk enter your agent in years. Lanjut masuk pada B positif. Kemudian diperintahkan lagi untuk menuliskan 25. Kemudian invalid response. Dapat dilihat bahwa yang kita jalankan sekarang kemudian yang ditampilkan di slide sama. Kemudian diperintahkan lagi memasukkan lagi angka yang mana angka itu 25,2. 25,2. Di sini invalid respon, kemudian masukkan angka 25, maka program keluar. Ya. Itulah contoh penggunaan daripada yang materi coba maupun kecuali yang di blok. Begitu. Selanjutnya di sini terdapat pengecualian. Ya, terdapat pengecualian, kemudian tanpa pengecualian, ini contohnya yang pengecualian dan tanpa pengecualian. Kemudian masuk pada materi menegaskan fungsi. Masuk pada menegaskan fungsi. Di mana di sini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi, kemudian memunculkan pengecualian ketika kondisi tidak terpenuhi. Kemudian jika assertion gagal, Python menggunakan argumen untuk pengecualian assertion error. Dapat dilihat di sini untuk kode yang diberikan. Ya, di sini kode yang diberikan.
Ya, di sini sudah terdapat kode daripada menegaskan fungsi. Kita telah satu persatu untuk kode yang kita tuliskan. Eh, Sambil kita run aja supaya hasilnya akan tampil. Yang pertama itu pada baris yang ketiga ada Kelvin to Fahrenheit dengan parameter temperatur, di mana di sini Kelvin ini mengonversi suhu dari Kelvin ke Fahrenheit. Kemudian fungsi Asser yang pada baris keempat ini digunakan untuk memeriksa apakah suhu yang diberikan atau temperatur tidak kurang dari nol, tidak kurang dari 0 Kelvin. Kemudian jika pernyataan di dalam asser ini bernilai false, maka sebuah assertion error akan dipicu dengan pesan uh, yang diberikan colder than absolute zero. Jika pernyataan di dalam asser ini bernilai true, maka fungsi akan melanjutkan eksekusi. Kemudian masuk pada pemanggilan fungsi dan penggunaan pernyataan asser, di mana di sini pada dua baris ini yang Kelvin yang 273 dan 505.78 ini dipanggil dengan argumen yang berbeda. Yang pertama itu suhu dan Kelvin, suhu dalam Kelvin 273 yang setara dengan 0 derajat Celcius sehingga hasilnya akan dicetak. Kemudian yang kedua, di mana suhu dalam Kelvin ini 505.78, di mana hasilnya akan dikonversi ke tipe data integer dan kemudian dicetak. Lanjut pada setelah proses eksekusi, lanjut pada proses pencetakan fungsi Kelvin to Fahrenheit, sehingga dihasilkan output yang mana dapat dilihat pada tampilan ini. Ya, itulah penggunaan daripada contoh menegaskan fungsi. Selanjutnya di sini jenis pengecualian fungsi, di mana terdiri dari beberapa jenis, di mana terdiri dari kelas dan deskripsinya. Yang pertama exception, kemudian attribute error, kemudian IOV error, kemudian IOE error, kemudian index error, key error, dan lain sebagainya. Lanjut pada masuk pada materi iterator dan generator. Di mana yang pertama, iterator adalah sebuah objek yang mengelola sebuah iterasi melalui serangkaian nilai. Di mana jika I adalah sebuah iterator, maka setiap memanggil ke fungsi bawaan next dalam kurung I menghasilkan sebuah elemen berikutnya dari yang mendasarinya. Kemudian pengecualian stop iterasi dibangkitkan untuk mengindikasikan bahwa tidak ada elemen selanjutnya. Iterable adalah sebuah objek OBJ yang menghasilkan sebuah iterator melalui sintaks besar I sama dengan iter OBJ atau iterasi dalam kurung objek. Kemudian teknik yang paling mudah untuk membuat iterator di Python adalah melalui menggunakan generator, di mana generator dapat memiliki beberapa hal perintah. Selanjutnya, iterator dan generator menyediakan manfaat dari evaluasi malas, di mana nilai dihitung jika diminta, kemudian nilai seluruh rangkaian tidak perlu berada dalam memori pada satu waktu. Ya, contoh penggunaan daripada generator. Contoh yang pertama, sini sebelumnya kita sudah tulis untuk kode program daripada contoh generator. Coba kita lihat untuk hasil yang dikeluarkan daripada contoh pertama generator. Ya. Dapat dilihat di sini untuk total number of factor yaitu 9. Ya. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini terdiri dari 9 total numbers. Kemudian untuk faktor R-nya yaitu 1, 100, 2, 50, 4, 25, 5, 20, dan 10. Untuk contoh yang pertama. Untuk contoh kedua di sini membahas tentang Fibonacci.
Langsung saja kita jalankan. Ya, untuk contoh kedua ini membahas tentang deret Fibonacci, di mana deret Fibonacci yang dihasilkan yaitu 0, 1, kemudian 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Nah, itu contoh daripada deret Fibonacci. Contoh kedua daripada generator. Di sini juga terdapat iterator dengan menggunakan perintah iter. Iter ini yaitu iterators. Ya, coba kita lihat untuk kodenya. Di mana kode di sini untuk data memiliki nilai 1, 2, 3, dan 4. Kemudian for in iteration atau iterator, pemanggilan data, kemudian print data, di mana I kurang 1. Kemudian untuk elemen di dalam data, kemudian mencetak elemen. Langsung saja kita jalankan. Sehingga hasilnya akan muncul 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Selanjutnya terdapat juga kemudahan Python tambahan, di mana di sini terdapat ekspresi bersyarat, di mana contoh kode yang diberikan if n besar sama dengan 0, kemudian parameter sama dengan n, kemudian else parameter sama dengan min n, kemudian dissolve. Dissolve di sini n if n besar sama dengan 0, kemudian else min n. Kemudian masih dalam konteks kemudahan Python tambahan, di mana di sini terdapat sintaks pemahaman menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Di sini daftar pemahaman dapat dilihat juga kode yang diberikan untuk daftar pemahaman. Lanjut pada contoh daripada daftar pemahaman, kode daripada daftar pemahaman. Di sini defactor sama n. Coba kita jalankan. Sebelumnya kita terus dulu, berhubung sudah banyak sekali output yang keluar untuk melihat hasil daripada contoh yang daftar pemahaman. Ya, di sini sudah muncul output, yang mana outputnya dapat kita lihat dari slide dan flashcard kita. Output yang ditampilkan sama. Kita telah satu persatu untuk kode yang kita tuliskan, di mana yang pertama di sini defactors n, di mana factors n ini menerima satu argumen yaitu bilangan bulat positif a, bilangan positif n, di mana sebuah list kosong F ini dibuat untuk menyimpan faktor-faktor dari N. Kemudian dalam loop for, ya, pada bagian ini, pada baris ketiga, pada bagian loop for, variabel K berjalan dari 1 hingga N. Kemudian pada setiap iterasi kita memeriksa apakah N dapat dibagi dengan K tanpa sisa, kemudian jika ya, itu berarti K adalah faktor dari N dan K ditambahkan ke dalam list faktor F. Ya. Kemudian pemanggilan fungsi dengan argumen 100. Ya, di sini pemanggilan argumen dengan argumen 100, di mana di sini faktor yang pemanggilan argumen 100, di mana list faktor dari 100 dikembalikan oleh fungsi dan kemudian dicetak bersama dengan pesan factors of 100. Ya, dapat dari sini factor of 100, sehingga dihasilkan output yang kurang lebih seperti ini. Kemudian contoh yang kedua ini coba kita jalankan. Ya, di sini kurang lebih sama, tetapi dengan kode yang lebih simpel. Jadi di sini yang kodenya di sini fungsi sama untuk yang pertama defactors dalam kurung n.
untuk mengembalikan daftar faktor dari bilangan bulat positif n menggunakan pendekatan list conversation. Kemudian list conversation ini digunakan untuk membuat daftar dari 1 hingga n dengan syarat bahwa n dapat dibagi oleh k. Selanjutnya, setiap nilai k yang memenuhi syarat ditambahkan ke dalam list yang dikembalikan, kemudian masuk pada tahap pemanggilan fungsi dengan argumen 100. Ya, sehingga menghasilkan hasil yang sama pada output sebelumnya, tetapi hanya kode yang berbeda. Ya, selanjutnya masuk pada sintaks pemahaman lanjutan, masih dalam konteks pemahaman lanjutan, di mana di sini contoh daripada list conversation, kemudian set conversation untuk modelnya lebih seperti ini, kemudian generator dan dictionary. Yang pertama sintaks di generator, di mana sintaks generator ini sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Sebagai contoh, untuk menghitung jumlah dari n kuadrat pertama, sintaks generator total sama dengan sum dalam kurung k untuk for dalam range 1, n tambah 1 lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar yang diinstansiasi secara eksplisit sebagai parameter. Selanjutnya mengemas dan membongkar urutan. Di sini pada bagian mengemas dan membongkar urutan di sini yang pertama pengemasan otomatis. Yang dimaksud dengan pengemasan otomatis di sini jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan dengan koma diberikan dalam konteks yang lebih besar, mereka akan diperlukan dengan satu tupel meskipun tidak ada tanda kurung yang diberikan. Untuk contoh di sini dapat dilihat data sama dengan 2, 4, 6, 8. Kemudian diganti dengan tupel tanda kurung buka kurung 2, 4, 6, dan 8. Jadi pengemasan otomatis. Selanjutnya salah satu penggunaan umum dari pengepakan di Python adalah ketika mengembalikan seberapa nilai dari sebuah fungsi. Di sini contohnya return X dan Y. Kemudian pembongkaran otomatis, di mana pembongkaran otomatis ini memungkinkan seseorang untuk menetapkan serangkaian pengenal individu ke elemen-elemen urutan. Di sini A, B, C, D sama dengan range, di mana range ini memiliki nilai 7 dan 11. Kemudian teknik ini dapat digunakan untuk membongkar tupel yang dikembalikan oleh sebuah fungsi. Untuk tekniknya dapat dilihat di sini, cotime, sebenarnya reminder, dan seterusnya. Kemudian sintaks di bawah ini dapat juga digunakan dalam konteks perulangan for ketika mengulang urutan iterable. Dan ada juga untuk mengulang melalui item kamus dapat digunakan fungsi ini. Selain mengulang melalui item kamus, juga terdapat penugasan serentak. Yang dimaksud dengan penugasan serentak di sini kombinasi pengepakan otomatis dan membongkar. Di sini dapat dilihat X, Y, dan Z-nya digabung menjadi satu baris. Ya. Kemudian masuk pada pertukaran nilai. Untuk contoh 1 dan contoh 2 dapat dilihat di sini untuk contoh dari pertukaran nilai. Selanjutnya masuk materi cakupan dan ruang nama. Di mana untuk penjelasan dari materi cakupan dan ruang nama ini, di mana proses menentukan nilai yang terkait dengan pengenal dikenal sebagai resolusi nama. Kemudian kapanpun pengenal ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan ruang lingkup yang spesifik. Penetapan tingkat atas biasanya dibuat dengan apa yang dikenal sebagai cakupan global. Ya, dan begitu penugasan yang dibuat di dalam tubuh, fungsi biasanya memiliki ruang lingkup yang lokal untuk pemanggilan fungsi tersebut. Itulah cakupan dan ruang nama. Cakupan dan ruang nama. Kemudian lanjut pada modul. Lanjut pada modul. Di sini modul adalah kumpulan fungsi dari kelas yang saling terkait erat, di mana kelas itu didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam sebuah program. Kemudian di luar definisi bawaan distribusi Python,
Standar mencakup mungkin puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam library tambahan, yaitu from, made, import. Untuk contohnya, contoh penggunaan perintah daripada definisi bawaan ini, import made, kemudian from, made, import p, sqrt. Kemudian terdapat juga modul beberapa nama modul beserta keterangannya. Yang pertama itu ada array. Ada array di mana array ini digunakan untuk menyediakan penyimpanan array kompak untuk tipe primitif. Ya, primitif. Kemudian collection, di mana collection di sini mendefinisikan struktur data tambahan dan kelas dasar abstrak yang melibatkan kumpulan objek. Kemudian terdapat juga copy, made, os, random, array, cs, dan time. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan daripada materi modul. Ya, baik, demikian penjelasan materi mengenai pengantar pemrograman Python. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.